Halo guys, jadi kami di sini akan melakukan mini riset untuk mata kuliah keolahragaan SD. Kami melakukan mini riset di SD TP Daya Cipta. Berikut ini adalah video dokumentasi SD TP Daya Cipta. Dokumentasi sarana dan prasarana yang digunakan untuk materi latihan kebugaran jasmani yaitu matras yang digunakan untuk melakukan latihan push up, sit up, dan squat jump. Sarana dan prasarana lainnya dapat kita lihat di situ ada kon atau yang disebut dengan pembatas yang digunakan untuk memberikan batasan pada latihan lari. Selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa PGSD jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami memiliki tugas dari mata kuliah keolahragaan ingin mewawancarai Bapak mengenai materi latihan kebugaran jasmani. Sebelumnya Pak, nama Bapak siapa Pak? Oke, perkenalkan nama Bapak Umar Tanjung. Bapak di sini sebagai guru olahraga SD. Bapak mengajar penjas di sekolah ini sudah berapa lama Pak dan mengajar di kelas berapa saja? Kalau untuk lamanya Bapak sini 1,5 hampir 2 tahun lah. Jadi untuk mengajar itu 4, 5, 6 kelas tinggi semua. Di kelas tinggi ya Pak. Selanjutnya Pak, apa saja sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk materi latihan kebugaran jasmani? Oke, untuk latihan kebugaran jasmani ini kan latihannya cuma yang sering itu push up, back up, squat jump, untuk sit up, untuk lari lapangan, turun tangga. Jadi kan kita nggak pala banyak menggunakan alat atau prasarana gitu. Jadi kita menggunakan paling disediakan sekolah itu matras doang. Kalau untuk lari tangga kan main lari tangga aja gitu. Untuk push up kan di lapangan aja gitu. Kalau untuk lari pun nggak ada Pak sarana dan prasarana kayak tanda start finishnya itu. Kalau untuk tanda-tanda itu kita gunakan kun atau untuk itu ada segitiga untuk olahraga itu namanya kun, penanda. Itu untuk apa? Kalau nanti kalau guru itu stopwatch sama fluid, cuma itu aja kalau guru. Terus Pak, menurut Bapak apakah sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah tentang materi latihan kebugaran jasmani ini sudah cukup atau masih kurang Pak? Kalau untuk cukup atau kurang itu kan kita kembali sama gurunya, materi apa yang mau dikasih. Kalau kan untuk matras itu sekarang udah cukup. Tapi sekarang kalau untuk squat apa dia pull up atau untuk kalau bahasa daerah kita atau bahasa Indonesia itu rest stop. Itu sekarang di sekolah ini nggak ada karena kan itu nggak ada di anggaran sekolah. Jadi kita nanti kalau untuk pull up itu saya suruh anak itu bergantung di pintu. Yang untuk pentas kan itu nanti kita pegangin. Tapi jarang saya buat apa full up atau apa itu untuk restop. Jadi paling sering saya buat itu lari lapangan, naik turun tangga, squat jump, pull up atau push up atau sit up itu paling sering. Kalau yang lain itu jarang gitu. Kalau untuk lari itu kan Pak, tadi kan Bapak ada bilang lari. Kalau lari itu ada patokannya nggak Pak? Berapa meter larinya untuk siswanya? Jadi kan di sekolah ini kan lapangannya nggak terlalu besar. Jadi orang itu saya buat lari bolak-balik. Jadi ukurannya itu 25 meter lah, 25 meter. Paling nanti pulang balik itu lari cepat itu saya suruh itu 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi 100 meter ya Pas. Untuk matras sendiri Pak yang disediakan sekolah ada berapa ya Pak? Kalau untuk matras itu ada 2. Ada 2 ya dari sekolah. Untuk materi latihan kebugaran jasmani, apa semua tingkat kelas melakukannya Pak? Oke, beda kelas, beda tingkatan untuk kebugaran itu. Kali nanti latihan untuk kebugaran itu peningkatan itu cuma di jumlah gitu. Mau untuk lari itu kan jaraknya yang dikurangi. Kalau dia kelas 4 itu kan beda sama kelas 5. Karena beda usia gitu kan, daya tahannya beda juga gitu.
Jadi nanti untuk push up itu beda melakukannya. Ada nanti push upnya itu pas kelas 4 biasanya 20, 15 gitu. Kelas 5 nya dinaikkan lagi beda dari 10 gitu. Kelas 6 nya dibedakan lagi. Untuk full up juga atau squat jump atau sit up itu beda-beda gitu juga. Setiap kelas beda jumlah. Terus untuk latihan kebugaran jasmani yang Bapak lakukan untuk siswa itu lebih banyak teori atau praktek? Saya orangnya itu lebih suka praktek daripada teori. Karena nanti kan untuk kebugaran jasmani ini tuh cuma dapat 6 JP. 6 JP itu jadi dia itu kan cuma 2 minggu. Satu minggu itu 3 JP. Jadi nanti itu cuma 45 menit saya kasih teori, kalau nanti 2 JP lagi saya kasih di luar. Baru minggu depannya di luar lagi gitu. Berarti misalnya di minggu ini teori dulu, baru selesai teori dia praktek baru praktek lagi. Baru gitu. minggu depan praktek lagi. Ada teman? Mungkin mengajar pertanyaan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu Pak, di sini saya ingin bertanya Pak, untuk materi tentang kebugaran jasmani yang biasa diajarkan itu materinya apa saja ya Pak? Kita sebenarnya kalau mengajar itu kita berpedoman kepada buku ini. Jadi materi apa yang diminta dari buku ini, itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Kira-kira bisa disebutkan misalnya itu apa? Ya, ini sebentar lagi saya akan masuk kelas 2. Jadi saya akan memberikan yaitu dengan materi permainan dengan alat. Jadi di sini nanti mungkin kami karena sudah beberapa hari yang lewat sudah mempelajari sebagian daripada teorinya, dan sekarang kami akan melakukan praktek nanti. Karena sekali kami melakukan teori, sekali kami melakukan praktek. Gitu saya buat mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu untuk dalam mengajar materi tentang latihan kebugaran jasmani ini, apakah ada sarana dan prasarana yang disediakan sekolah sudah cukup atau bagaimana Pak? Ya, kira-kira sudah lumayan lah, karena ini juga ada matras, ada bola, ya pokoknya sampai sekarang sudah agak lumayan lah. Sudah gitu. mencukupi. Iya, mencukupi lah. Terus Pak, untuk materi latihan kebugaran jasmani ini apakah semua tingkat kelas mempelajarinya Pak? Atau hanya beberapa kelas saja? Enggak, ini semua. Nah, semua apa yang dianjurkan oleh buku ini, kita hanya berpatokan pada buku. Kalau memang dia butuh seperti itu kita berikan gitu. Itu semua tingkat kelas mulai dari rendah. Iya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena sudah saya bilang tadi bahwa yang mengajar di sekolah ini hanya satu guru olahraga, saya sendiri gitu. Terus sampai saat ini Pak, latihan kebugaran jasmani yang Bapak ajarkan untuk siswa lebih banyak ke teori atau praktek gitu Pak? Kita 50-50%. Sekali kita belajar teori, sekali kita praktekkan. Berarti teori dulu baru kita praktekkan. Iya, gitu kita buat terus. Mungkin itu saja Pak. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga proses mengajar mata pelajaran olahraga di sekolah ini bisa lebih baik lagi ke depannya, dengan sarana dan prasarana yang tercukupi. Terima kasih meluangkan waktunya Pak. Oke, terima kasih ya. Berikut ini adalah video pengamatan aktivitas olahraga di Sekolah STTP Daya Cipta. Untuk materi latihan kebugaran jasmani sendiri dilakukan pada semester 2. Dari pengamatan yang kami peroleh untuk materi latihan kebugaran jasmani, yaitu peserta didik mempelajari beberapa latihan, yaitu diantaranya latihan push up, squat jump, pull up, back up, sit up, lari keliling lapangan, dan naik turun tangga. Tujuan utama melakukan latihan kebugaran jasmani ini untuk menjaga kesehatan tubuh siswa. Bila dilakukan secara rutin, hal ini dapat membuat tubuh siswa lebih sehat dan bugar. Dengan tubuh sehat dan bugar, maka aktivitas pembelajarannya
meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot, serta melatih kelenturan dan keseimbangan. Untuk latihan push up, sit up, squat jump biasanya siswa melakukan dengan menggunakan sarana matras. Untuk banyaknya jumlah latihan biasanya sesuai dengan tingkat kelasnya. Contohnya, untuk latihan push up untuk kelas 4, guru menyuruh siswa untuk melakukan push up sebanyak 15 kali. Sedangkan untuk kelas 5 ditingkatkan lagi sejumlah sebanyak 20 kali atau lebih. Begitu juga dengan lainnya seperti sit up, squat jump. Karena setiap tingkatan siswa pasti memiliki kapasitas seberapa yang disanggupinya untuk melakukan materi latihan kebugaran jasmani ini. Siswa untuk lari keliling lapangan SD Negeri Daya Cipta kurang lebih berukuran 25 meter. Siswa mengelilingi lapangan sebanyak 4 kali, jadi untuk lari keliling lapangan sekitaran kurang lebih 100 meter. Untuk latihan naik turun tangga, tidak ada patokan berapa banyak jumlah yang harus dilakukan siswa. Untuk latihan pull up, guru mengajarkannya dengan cara siswa bergantungan di depan pintu kelas, tentunya pasti di bawah pengawasan guru tersebut. Untuk latihan pull up ini jarang mengajarkan kepada siswa karena latihan pull up memiliki resiko yang tinggi. Jikapun diajarkan, itu biasanya untuk siswa di kelas ini. Untuk materi latihan kebugaran jasmani ini sebenarnya tidak banyak membutuhkan sarana dan prasarana. Hanya saja untuk latihan push up, sit up, squat jump biasanya menggunakan matras. Untuk materi latihan kebugaran jasmani ini sebenarnya tidak hanya membutuhkan sarana dan prasarana. Hanya saja untuk latihan push up, sit up, squat jump biasanya menggunakan matras. Untuk latihan naik turun tangga biasanya hanya menggunakan tangga sebagai sarananya. Untuk latihan lari biasanya lari keliling lapangan dengan menggunakan stopwatch, peluit dan pembatas sebagai tanda garis start atau finish, yang biasanya disebut dengan hold. Untuk latihan pull up biasanya menggunakan pintu sebagai alatnya. Menurut kami, sarana dan prasarana untuk materi latihan kebugaran jasmani ini sudah cukup memadai, tetapi untuk latihan pull up umumnya menggunakan restock, tetapi karena tidak ada, maka guru mengakalinya dengan cara siswa bergantungan di pintu kelas. Tetapi untuk latihan pull up ini jarang diajarkan guru ke siswa karena resikonya yang terlalu tinggi. Lebih sering guru tersebut mengajarkan siswa untuk materi latihan kebugaran jasmani, yaitu lari keliling lapangan, naik turun tangga, squat jump, push up, dan sit up. Untuk lari keliling lapangan biasanya guru tersebut menyuruh siswa untuk lari mengelilingi lapangan yang kira-kira berukuran 25 meter 4 kali. Jadi totalnya untuk siswa lari yaitu sekitaran kurang lebih 1000 meter. Matras yang disediakan sekolah SD Negeri Daya Cipta ini ada berjumlah 2 buah.